Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizza Ilham dari PMI 2A dengan NIM akhir 022. Dan pada kesempatan hari ini saya akan berpidato sedikit tentang pendidikan. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya sehingga kita bisa diberikan kesehatan sampai pada hari ini. Jika kita melihat sejarah peradaban manusia, tidak ada satupun bangsa yang maju tanpa memiliki sistem pendidikan yang kuat. Mulai dari Yunani kuno dengan filsuf-filsufnya, peradaban Islam dengan House of Wisdom di Baghdad, hingga negara-negara maju seperti Finlandia, Singapura, dan Korea Selatan sampai hari ini. Semuanya membuktikan bahwa pendidikan adalah kunci utama kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bukan sekedar proses transfer ilmu pengetahuan dari guru ke murid. Pendidikan adalah proses transformasi yang mengubah manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak beradab menjadi beradab. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak akan pernah mengalami depresiasi, melainkan akan terus bertambah nilainya seiring berjalannya waktu. Kita hidup di era yang penuh dengan tantangan sekaligus peluang. Era digital telah mengubah cara kita belajar, bekerja, dan bahkan berinteraksi. Informasi dapat diakses dalam hitungan detik, namun di sisi lain, kita juga dihadapkan pada fenomena information overload dan juga hoax yang sangat banyak dan juga menyesatkan hingga saat ini. Tantangan pertama yang kita hadapi adalah kesenjangan digital. Masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki akses internet yang memadai, sehingga anak-anak di daerah tersebut tertinggal dalam mengakses pendidikan digital. Sebagai bangsa yang besar, kita tidak boleh membiarkan gap ini terlalu terus melebar. Tantangan kedua adalah kualitas pendidikan yang belum merata. Perbedaan kualitas pendidikan antara sekolah di kota besar dengan sekolah di daerah terpencil masih sangat signifikan jauh berbedanya. Hal ini berpotensi menciptakan kesenjangan sosial yang semakin melebar di masa depan. Tantangan ketiga adalah perubahan paradigma pembelajaran. Metode pembelajaran tradisional yang hanya mengandalkan hafalan dan cerapah sudah tidak relevan untuk saat ini. Kita membutuhkan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif, kreatif, dan mengembangkan critical thinking. Dalam mengejar kemajuan teknologi dan penguasaan ilmu pengetahuan, kita tidak boleh melupakan aspek yang paling fundamental, yaitu adalah pendidikan karakter. Apa sih gunanya memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi jika tidak diimbangi dengan karakter yang mulia? Contohnya adalah seperti korupsi, intoleransi, dan berbagai masalah sosial yang kita hadapi hari ini sebagian besar itu berakar dari lemahnya pendidikan karakter. Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga harus mengembangkan aspek afektif dan psikomotorik. Pendidikan karakter harus dimulai dari hal-hal sederhana, contohnya seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, empati, dan juga gotong royong. Nilai-nilai Pancasila yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa harus menjadi ruh dalam setiap proses pendidikan. Profesi guru adalah profesi yang mulia. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pendidik, pembimbing, dan teladan bagi para siswa. Di tangan gurulah masa depan bangsa dibentuk. Setiap kata yang keluar dari mulut guru, setiap sikap yang ditunjukkan guru akan menjadi memori yang akan terus diingat oleh siswa hingga mereka dewasa. Namun, menjadi guru di era modern ini tidaklah mudah. Guru harus terus belajar dan mengembangkan diri, menguasai teknologi, memahami karakteristik generasi digital, dan mampu menjadi fasilitator pembelajaran yang efektif. Guru harus menjadi lifelong learner yang tidak pernah berhenti belajar. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus memberikan dukungan penuh kepada para guru untuk saat ini. Kesejahteraan guru harus diperhatikan, fasilitas pembelajaran harus diperbaiki, dan program pengembangan profesi guru harus terus ditingkatkan. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Konsep Tripusat Pendidikan yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan hingga saat ini.
Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak. Disinilah nilai-nilai dasar ditanamkan. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Bagaimana mungkin kita mengajarkan kejujuran kepada anak jika kita sendiri sering berbohong? Bagaimana mungkin kita mengajarkan disiplin jika kita sendiri tidak disiplin? Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pendidikan. Lingkungan yang kondusif akan mendukung proses pendidikan, sedangkan lingkungan yang tidak kondusif dapat merusak hasil pendidikan di sekolah dan juga keluarga. Sebagai penutup, saya ingin mengutip kata-kata dari Nelson Mandela, yaitu education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Yang artinya adalah pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kita gunakan untuk mengubah dunia. Demikian pidato singkat saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.